Hong Na menatap lengannya dengan sedikit keraguan di matanya, seolah dia penasaran dengan metode semacam itu. Jika metode orang lain ditujukan untuk membunuh lawan, metode saat ini agak terlalu lembut. Lengan antara virtual dan nyata masih bisa digunakan, dan Hong Na juga bisa merasakan kekuatannya mengalir di lengan jelas. Kecuali lengan akan melewati objek, tidak ada banyak pencegahan. Dewa Cahaya mengguncang kipas bulu dengan lembut, tersenyum, seolah melihat melalui pikiran Hong Na. Tiba-tiba, Hong Na merasa lengannya tidak terkendali, dan daging dan darahnya tertarik ke tempat lain dengan cara yang aneh. Rasa sakit dari air mata tiba-tiba membuat Hong Na berkeringat dingin. Dia menatap tangannya yang transparan secara bertahap dengan ngeri, dan biasanya mengulurkan tangan untuk menekannya. Tetapi tangan kirinya masih kosong, melewati lengan ilusi. Dewa Cahaya mengangguk sedikit. Menjaga kehidupan anjing Anda adalah membuat orang lain tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Setelah itu, patung Lord of Light menghilang tanpa jejak. Sun Jiufeng melirik Hong Na, yang telah mundur ke meja beberapa langkah jauhnya, dan menelan ludah. Meskipun Hong Na adalah pembunuh yang kejam, dia juga dikenal sebagai wanita cantik, dan sekarang bahunya setengah telanjang, jelas dengan bau yang agak menggoda. Sun Jiufeng telah mempersiapkan perebutan kekuasaan ini sejak dia masuk akal. Sedangkan untuk wanita, dia tidak akan berani menyentuhnya. Dia takut Sun Ning akan menemukan kelemahannya dan mengincarnya. Meskipun pada titik ini, itu membantu Sun Jiufeng mendapatkan banyak keuntungan. Dia tidak peduli, dia sendirian. Tapi ini juga menyebabkan saat dia melihat Hong Na Xiangjian untuk pertama kalinya, dia sedikit tersesat. Sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat, Sun Jiufeng membuang pikiran kacau ini dari benaknya, mengambil buku itu lagi, dan berpura-pura tenang. Lagi pula, sekarang setelah krisisnya terangkat, tidak mungkin bagi Hong Na untuk menyerangnya dalam keadaan seperti itu. Karena itu, Sun Jiufeng bisa fokus pada buku. Meskipun ini hanya untuk menutupi, pikiran Sun Jiufeng masih dalam kekacauan, dan dia ingin membuang pemandangan yang dia lihat sebelumnya dari pikirannya. Di samping, Hong Na menatap tangannya, dan matanya beralih antara Yu Pei dan Sun Jiufeng beberapa kali. Meskipun Dewa Cahaya tidak memberinya janji apapun, Hong Na masih memiliki pemahaman tentang jalan penguasa cahaya. Bagaimanapun, meskipun jarak antara kota terapung Jiuyu dan kota reruntuhan jauh, bagi para praktisi, jarak seperti itu bukanlah apa-apa. Ketika hanya kuil Dewa Cahaya, sebuah kekuatan kepercayaan, yang bersaing dengan Mahkamah Agung, beritanya tentu saja menyebar dengan cepat. Meskipun Hong Na belum pernah berhubungan dengan orang percaya di kuil penguasa cahaya sebelum hari ini, dia tahu banyak tentang mereka. Setelah keheningan singkat, Hong Na mundur beberapa langkah sebelum berbicara. Setelah kejadian ini, saya berharap Lord of Light dapat menghapus metode ini. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan Sun Jiufeng pergi. Setelah berbicara, Hong Na menoleh dan menghilang ke dalam kegelapan. Baru setelah Hong Na pergi untuk waktu yang lama, Sun Jiufeng meletakkan buku itu dan menarik napas dalam-dalam. Tanpa sumber godaan, butuh waktu lama untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Sun Jiufeng juga sedikit malu. Dia dengan cepat mengalihkan pikirannya, dan dengan hati-hati mengambil liontin giok dengan kedua tangan dan menyimpannya di dekatnya. Orang yang mulia memiliki kekuatan yang sangat kuat dengan token. Jika memungkinkan, benda ini harus tetap bersamamu di masa depan. Setelah kejadian ini, Sun Jiufeng memiliki pemahaman baru tentang metode Qin Yichen. Ini bukan lagi pria kuat dalam pengertian tradisional yang dia kenal, tetapi pria kuat yang melampaui semua orang. Bahkan di Nine Nether Floating Void City, berapa banyak orang yang bisa melakukannya, mengandalkan liontin batu giok kecil, untuk menyelesaikan hal-hal ini. Siapa yang akan memberikan kesempatan besar untuk membunuh hanya karena liontin batu giok? Ini jelas tidak mungkin. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa identitas dan status Qin Yichen telah meningkat ke titik di mana dia dapat mengejutkan kebanyakan orang hanya dengan satu kata tanpa dia mengambil tindakan secara langsung. Tetapi memikirkannya dengan cermat, tidak sesulit yang diharapkan untuk melakukan ini. Bagaimanapun, konfrontasi antara kuil penguasa cahaya dan Mahkamah Agung telah berlangsung lama, dan itu sudah menjadi kekuatan mutlak untuk tidak jatuh ke dalam kerugian. Belum lagi Mahkamah Agung tertinggi terjepit hidungnya untuk mengakui rasionalitas identitas Qin Yichen sebagai penguasa kota-kota reruntuhan Chen. Selain itu, tanah awan di tangan Qin Yichen adalah alat yang ampuh untuk memenangkan hati orang. Keduanya ditumpangkan, dan di depan kekuatan tingkat kota terapung ini, itu adalah raksasa. Dan Hong Na, sebagai anggota kota terapung, bahkan cenderung tidak memiliki konflik dengan penguasa cahaya. Sun Jiufeng tidak bisa tidak merasa sedikit beruntung ketika liontin batu giok itu disingkirkan. Untungnya, pelelangan itu tidak terlalu merepotkan. Dan untungnya, hanya Tuhan yang baik dan benar. Untungnya, saya berlutut dan memohon padanya. Jika saya mengambil langkah yang salah, saya pasti tidak akan bisa bertahan hari ini. Jika bukan karena Qin Yichen, Sun Jiufeng dapat yakin bahwa dia akan mati malam ini. Dan Hong Na saja sudah cukup untuk membuat semua orang kuat yang dikenal Sun Jiufeng mundur dan tidak berani membantunya.
Dan bawahan Sun Jiufeng sendiri tidak memiliki kekuatan luar biasa seperti itu. Sekali dikonfrontasi, mereka akan jatuh ke dalam kerugian mutlak. Setelah menghela napas lega, Sun Jiufeng kembali ke kamarnya dan dengan hati-hati menggantung liontin giok di tepi pintu. Setelah itu, Sun Jiufeng membaca dan beristirahat di kamar sampai subuh. Meskipun orang-orang terus muncul di halaman, ketika mereka melihat liontin giok, mereka semua mundur dengan tenang. Setelah Hong Na meninggalkan halaman, dia mengenakan pakaiannya lagi. Meskipun lengannya masih melayang antara fantasi dan kenyataan, tidak ada tren kemunduran. Hong Na mengenakan gaun tanpa lengan dan melirik lengannya. Mengerutkan bibirnya. Penguasa cahaya benar-benar akan menyiksa orang. Hong Na tidak mengenakan gaun ini selama bertahun-tahun. Semuanya adalah pakaian malam yang pas. Dan sekarang dia harus mengenakan rok. Hong Na agak tidak nyaman. Meskipun hatinya putus asa, Hong Na dengan cepat menyesuaikan mentalnya. Mengambil napas dalam-dalam, dan kembali ke kediamannya. Tidak lama kemudian, seseorang masuk ke dalamnya. Hong Na, aku di sini atas perintah putramu, untuk mengambil kepala Sun Jiufeng. Hong Na dengan santai melemparkan cincin penyimpanan kembali padanya. Ambillah. Aku akan membayarmu 3 kali lipat dari upahmu. Aku sudah menyerah dalam masalah ini. Pria itu tampak heran, menatap Hong Na untuk waktu yang lama, dan mengerutkan kening. Sepertinya kamu melakukan ini sedikit keluar dari jalan. Hong Na menatapnya dengan tatapan kosong dan meletakkan tangannya di atas meja. Aturan selalu ditetapkan oleh yang kuat, dan sekarang, kamu tidak lagi kuat.